Jiang Tian meninggalkan rumah Jiang dan berjalan menuju Fangxi kota Tianbao. Gaya seni bela diri Tianbao Cheng sangat makmur, dan kotanya juga sangat berkembang. Di kawasan utama kota, ada jalan yang menghususkan diri dalam penjualan perlengkapan seni bela diri, yang disebut Jalan Fangxi. Jiang Tian masuk ke sebuah toko bernama Baibao Commercial Ban dan bertanya kepada penjaga toko berambut putih tentang harga pil darah bumi. Dan, dia benar-benar terkejut ketika mendengar jawabannya. Apa? 20 tael perak? Wajah Jiang Tian sedikit pucat, dan dia tidak bisa berkata-kata. 20 tael perak, harganya beberapa kali lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Anda tahu, di tempat-tempat seperti kota Tianbao, pendapatan tahunan rata-rata orang hanya 5 atau 6 tael perak. Satu pil darah bumi berharga 20 tael, yang setara dengan pendapatan orang biasa selama 4 tahun penuh, dan itu didapat jika dia benar-benar rajin menabung hehehe. Jiang Tian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, memikirkan tentang tabungan yang diperolehnya dengan susah payah, itu menyakitkan untuk sementara waktu. Dia hanya punya 230 tael perak, dan dia hanya bisa membeli 11 pil darah bumi, yang jauh dari kebutuhannya. Melihat Jiang Tian yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, penjaga toko berambut putih itu mengangguk dan berkata, "Teman kecil, melihatmu datang ke sini untuk pertama kalinya, saya bisa memberimu diskon, 230 tael perak untuk 12 pil darah bumi, bagaimana?" Jiang Tian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menghemat 10 tael perak dalam perhitungan ini. Setelah menyerahkan perak dan meminum pil, dia berjalan keluar. "Hei! Penjaga toko Bai, siapa pemuda itu barusan?" Sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di toko itu. Seorang wanita cantik dengan gaun merah ketat berjalan dengan anggun ke penjaga toko berambut putih. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat cantik. Dia terlihat seperti berusia 20-an, dan tubuhnya yang penuh dengan suasana dewasa dan menawan, yang membuat orang tanpa sadar bermimpi. Namun, ada pesona tertentu di matanya, yang begitu tinggi berbahaya. Beberapa pria gemetar begitu mereka mendengar suara ini, dan setelah membungkuk kepada wanita itu, mereka berdiri dengan hormat tanpa mengangkat kepala. Wanita itu adalah Feng Weiwei. Bendahara Bai menunduk, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Hehe, hanya seorang pria muda desa dan biasa." Wanita berbaju merah berdiri sambil melihat semua penjuru toko dengan tatapan, matanya yang arogan tertuju pada wajah penjaga toko berkulit putih itu. Pemuda ini tidak biasa. Sepertinya dia memiliki aura aneh yang membuatnya sulit untuk dilihat. "Tidak ada apa-apa di sini, kalian pergi dan melayani pembeli lainnya." Bendahara putih itu jelas melihat ketidaknyamanan dari orang-orang itu, sedikit mengernyit, melambaikan tangannya dan menyuruhnya pergi. "Terima kasih kepada penjaga toko." Beberapa orang itu lari dengan cepat seolah-olah tidak ada apa-apa. "Hahaha, apa aku sangat menakutkan? Kenapa semua orang begitu ketakutan?" Feng Weiwei mengangkat telapak tangannya yang lembut dan dengan lembut membelai wajah cantiknya. Tindakan ini membuat penjaga toko berkulit putih itu berkedut di sudut matanya, perasaan aneh di hatinya, dan merubah raut wajahnya. "Ah! Penatua Feng adalah sesepuh yang diutus oleh ketua perdagang umum, siapa yang berani tidak menghormatimu?" Penjaga toko Bai membuat pandangan ceroboh dan mengalihkan topik pembicaraan. Feng Weiwei terkekeh, tapi tidak peduli. Namanya Jiang Tian, dia awalnya adalah anak jenius dari keluarga Jiang di kota Tianbao, tapi... Penjaga toko Bai sedikit mengernyit, dan berhenti berbicara. "Jiang Tian." Feng Weiwei bertanya, "Apakah ada masalah?" "Ya." Dikatakan bahwa dia tidak dapat mengaktifkan spiritualitas garis keturunan, dia telah menjadi darah limbah, dan telah berpisah dengan oleh Ye Wusui, seorang gadis jenius dari keluarga Ye. Baru-baru ini, dia telah terpukul hatinya karena hal tersebut. Bendahara Bai sangat aneh, mengapa Feng Weiwei yang selama ini diam dan sombong bertanya tentang Jiang Tian. Rumor mengatakan bahwa tetua dari perusahaan perdagangan umum ini memiliki segala macam metode yang kejam, kedatangannya telah membuat perusahaan Baibao gelisah sejak lama. Tetapi dikatakan bahwa Feng Weiwei tidak tertarik pada apapun selain urusan bisnis. Mengapa dia terus bertanya kepada pemuda yang jujur ini? Berpisah. Feng Weiwei mengangkat alisnya, matanya tampak berkedip, dia menggelengkan kepalanya perlahan, dan seringai aneh muncul di sudut mulutnya, hahaha.
Apa Penatua Feng akan tinggal di sini beberapa hari di sini? Bendahara Bai tidak terlalu tertarik pada Jiang Tian, dan malah bertanya tentang rencana perjalanan Feng Weiwei. Yang mengejutkan, mata Feng Weiwei berkedip, dan berkata dengan ringan, tidak ada yang salah di sini, aku akan kembali. Penatua Feng baru saja tiba, apakah kamu pergi sekarang? Penjaga toko Bai terkejut. Ini sangat berbeda dari jadwal yang telah direncanakan Feng Weiwei. Aku masih memiliki beberapa hal penting, aku akan pergi. Feng Weiwei tidak menjelaskan, dia berjalan keluar dari perusahaan Bai Bao dalam sekejap, meninggalkan Bai si penjaga toko yang duduk di belakang meja dengan bingung. Di jalan Tian Bao Cheng, Jiang Tian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menyentuh pil di tangannya. Pil obat ini sangat mahal, berlatih seni bela diri benar-benar hal yang sangat mahal. Di alamnya saat ini, 12 pil darah bumi tidak akan bertahan lama sama sekali, dan saya khawatir mereka bisa dimurnikan dalam waktu kurang dari sehari. Jika Anda terus berkultivasi dengan kecepatan ini, Anda tidak tahu berapa biaya untuk menerobos ke alam spirit building tingkat ke-10. Adapun menerobos ke alam langit terbuka, itu bahkan lebih tak terbayangkan. Konsumsi sebesar itu, tanpa cukup uang jelas tidak cukup. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan uang, dan saya tidak boleh membiarkan pilnya sia-sia. Jiang Tian mengangguk, mempercepat langkahnya dan berjalan keluar kota Tianbao. Di kediaman Jiang Yuan, beberapa pemuda berjubah brokat berkumpul bersama, mengutuk Jiang Tian secara sepihak, dan kerumunan itu marah dan mengutuk. Benar-benar tidak masuk akal bahwa Jiang Tian, seorang sampah, berani menyakiti Jiang Men. Ini gila. Apakah tidak ada aturan keluarga di matanya? Jiang Yuan menepuk meja kayu cendana tua di sebelahnya, mengguncang cangkir tehnya, dan tehnya terciprat, membuat sebagian darinya basah. Sialan! Sepertinya dia telah memercikkan perselisihan. Dengan muka dendam dan alis Jiang Yuan berkerut. Melihat ini, Jiang Men terlihat pucat tetapi memancarkan raut wajah yang aneh, cahaya yang tak terlukiskan melintas jauh di matanya. Jiang Men menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tangan kecilnya yang lembut perlahan memperlihatkan sehelai rambut patah ke depan wajah Jiang Yuan. Jiang Yuan, aku telah melakukan apa yang kamu inginkan, sekarang, kamu harus menepati. Jiang Yuan mengangguk pelan, tapi pikirannya tidak tertuju pada rambut yang patah, dengan senyum aneh, dia meraih tangan kecil Jiang Men dan terus menggosoknya. Jiang Men sangat malu padanya, dan dia bersenandung lembut, dengan tatapan samar di matanya, yang membuat beberapa remaja di sampingnya ngiler. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku, tapi... Jiang Yuan berhenti, sambil matanya melihat orang-orang di sekitarnya. Tidak ada apa-apa di sini, kalian keluar. Orang-orang ini sangat tercengang, mereka pergi tanpa mengetahui minat mereka saat ini, jadi dia harus membiarkan mereka berdua berbicara. Jiang Yuan, apakah kamu ingin memberi Jiang Tian pelajaran? Seorang remaja Jinpao berkata Jiang Yuan, tetapi secara paksa dibawa pergi oleh temannya sebelum dia selesai berbicara. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu punya penglihatan untuk menunda perbuatan baik orang di sini? Hehehe. Beberapa remaja mencibir dan pergi, menutup pintu dengan mudah. Di mana pil pembangun roh yang baik, bisakah kamu mengeluarkannya sekarang? Mulut Jiang Men berkibar dengan senyum menawan. Saat semua orang pergi, Jiang Yuan tidak lagi memiliki keraguan, dan membawa Jiang Men ke dalam pelukannya dengan senyum jahat. Zuling pil ada di sakuku. Ambil sendiri. Jiang Manjiao tersenyum, meraba-raba sejenak di Jiang Yuan, dan menemukan pil kecil. Oke, saya harus kembali berlatih, dan berusaha untuk memasuki alam pembangunan roh secepat mungkin, dan memberi Jiang Tian pelajaran. Jiang Men mengambil pil suling dan ingin mengucapkan selamat tinggal, tetapi Jiang Yuan tidak membiarkannya pergi, dan malah memeluknya lebih erat dengan tangannya. Hei, kenapa terburu-buru? Sekarang, biarkan aku berlama-lama dulu dengan MU manis.